Kembali lagi di Forum Timnas dan kali ini gua mau membahas preview pertandingan kedua dari Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan bertemu dengan Filipina di kandang Filipina. Di mana di pertandingan pertama Timnas Indonesia meraih kekalahan bahkan cukup telak 5-1 di kandang Irak. Yang jelas menghadapi Filipina ini tidak ada kata lain selain 3 poin harus didapatkan oleh Timnas Indonesia. Apakah kita perlu 3 poin ini? Ya, kita sangat perlu. 3 poin itu harga mati. Pertama, kalau sampai kita kalah lawan Filipina, bukan hanya posisi kita di grup yang tidak aman, tetapi ranking kita kan langsung anjlok ke 148, kurang 3, turun 3. Dan ya, gua rasa kemenangannya itu sangat wajib untuk membuka peluang bagi timnas kita lolos ke tahap selanjutnya dari kualifikasi Piala Dunia. Terlebih kemarin sudah kalah, bukan hanya kalah tapi kalah telak. Sehingga yang harus dilakukan oleh timnas bukan hanya menang, tetapi kalau bisa ya menciptakan selisih gol yang cukup besar, 2-3 gol. Kalau bisa, kalau nggak bisa pun minimal mereka menang. Benar-benar minimal itu mereka 3 poin. Nah, kalau kita bicara tentang squad ya, squadnya ini sangat bisa. Dengan kapasitas Shin Tae-yong, dengan kapasitas pemain yang dia bawa, minus Marcelino dan juga Ivar Jenner karena cedera, ini masih sangat memungkinkan untuk kita bisa mengalahkan Filipina. Walaupun kita tidak bisa remehkan ya Filipina, walaupun secara level ya masih berada di bawah kita, tapi ini bukan tim ecek-ecek, bukan negara ecek-ecek. Maka dari itu penting sekali menurut gue STY untuk dari awal tidak meremehkan, tidak inferior, tapi bermain ngegas sejak awal. Jangan berikan Filipina kesempatan atau waktu untuk mengembangkan permainan. Dan tidak perlu sama sekali untuk bermain dengan 3 back tengah atau 5 back. Bermain dengan 4-3-3 seperti biasa, ya, press Filipina, curi 1 gol cepat sehingga itu menaikkan mental kita karena main di away juga. Jadi nggak mudah juga secara mental. Kita harus lebih ngegas supaya tidak ada blunder-blunder seperti kemarin. Itu yang disoroti oleh STY juga kan, jangan sampai ada blunder, jangan sampai ada kesalahan-kesalahan individu yang bisa membuat pertandingan itu jalannya itu bisa berubah ya, dan membuat mental pemain itu drop. Itu jangan sampai. Nah, caranya adalah ya caranya jangan bertahan. Ketika bertahan lu membuka peluang lebih besar untuk pemain itu melakukan blunder, membuka peluang untuk pemain itu membuat kesalahan yang berujung gol, kebobolan. Justru ketika lo pegang bola, lo menyerang, maka disitulah peluang lini belakang kita melawan blunder itu sangat sedikit. Lantas pemain-pemain siapa yang harus dimainkan? Gue rasa kemarin sudah dicoba. Ada Malis, Kambuaya, Dendi, itu tidak bermain baik. Bahkan Asnawi kalau memang tidak perform ya apa salahnya memberikan kesempatan kepada Sandy Walsh. Di tengah Mark Locke pun nggak begitu perform. Bisa dicoba Irianto dengan salah satu ya, nggak ada banyak pilihan juga antara Adam Alis, Klok maupun Kambuaya. Di depan bisa ada pilihan Sadil, Witan, ya Rama dan Sananta kemarin nggak main sama sekali. Itu bisa sekali untuk dimanfaatkan. Ada strike juga. Jadi mungkin strike di kiri, Sananta di depan, di tengah, Witan di kanan. Itu menurut gue sangat bagus lah, kombinasi yang bagus. Nah, untuk back Shane Patinama sudah membuktikan main bagus, jadi nggak ada alasan untuk dicadangkan. Terus backnya mungkin ya pilih 2 di antara 3, Elkan Bagot, Jordi Amat dan juga Rido. Dan di kanan ya Sandy Walsh seperti yang tadi gue bilang, kiper Hernando, karena Nadeo kemarin ya kelihatan demam panggung sekali, kelihatan refleksnya itu begitu ya buruk lah di pertandingan kemarin. Jadi dengan pemain-pemain yang gue sebutkan tadi, peluang kita jelas besar untuk bisa mencuri 3 poin. Ya, dan ini juga menjadi
judgement juga bagi STY. Kemarin posisinya tidak aman karena dia pun membuat blunder pada saat kita kalah telak 5-1. Jadi ini pertandingan yang menjadi ajang pembuktian juga bagi STY bahwa kemarin it's just a bad day. Dan untuk timnas juga, buktikan di pertandingan lawan Filipina bahwa kemarin itu hanya kebetulan mereka kalah, bermain jelek semua, dan mereka mampu perform kembali menghadapi Filipina, mampu menang, mampu bermain bagus, dan kalau bisa ya menghajar Filipina. Apakah itu possible? Ya, itu sangat possible. Kembali lagi ke pemain, ke keputusan-keputusan dari pelatih STY dalam hal ini dalam memilih starting 11 terbaik dari timnas Indonesia, karena ini bukan ajang uji coba lagi. Kalau coba-cobanya di international friendly match nggak ada masalah, tetapi ini sudah masuk kualifikasi Piala Dunia. Ini turnamen yang resmi dan bergengsi, maka bukan saatnya lagi untuk bereksperimen. Terlebih nanti ada Piala Asia, ini jelas nyambung ke sana ya. Dan kalau memang secara permainan nggak improve ya, bisa jadi di Piala Asia kita dibantai sana sini dengan Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Ya, yang jelas seperti yang gue bilang di awal tadi, ini adalah 3 poin harga mati. Nggak boleh ada urusan seri kalah ya, karena Filipina ini praktis dikatakan lawan terlemah bagi timnas Indonesia di grup ini. Karena Vietnam dan juga Irak ya, bisa dikatakan Vietnam setara, Irak di atas kita. Oke, dan semoga mental pemain kita bisa bangkit dari kekalahan kemarin dan memulai laga dengan tidak gugup. Itu yang jauh lebih penting. Dan tidak membuat kesalahan-kesalahan sendiri. Tidak membuat blunder-blunder sendiri yang merugikan tim. Dan merugikan kalau buat blunder 1-2 kayak kemarin 2 gol berdasarkan kesalahan, mental pemain drop dan mereka nggak bisa bangkit lagi. Kebobolan ketiga praktis selesai. Nah, ini yang harus dicegah dan tidak ada alasan untuk kita bermain bertahan menghadapi Filipina, walaupun mainnya di kandang Filipina sendiri. Dan ya, kembali lagi gue harapkan sih timnas Indonesia mampu meraih kemenangan, dan bukan hanya meraih kemenangan tetapi bermain bagus, dan kalau bisa menang meyakinkan melawan Filipina. Oke, jadi kita lihat nanti seperti apa pertandingannya. Semoga ST tidak bereksperimen lagi dan pemain tidak melakukan banyak blunder, pemain menuruti apa yang dimau oleh coach dari Shin Tae-yong. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola Indonesia.